Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini masih bersama saya dalam program UFS Menjawab. Ada pertanyaan yang masih menggelayut, ya, rupanya sahabat-sahabat terutama netizen masih penasaran dengan soal kontroversi disertasi yang berjudul Konsep Milkul Yamin sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital yang ditulis oleh seseorang dosen di program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Ustadz, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Milkul Yamin itu? Kemudian, apa benar itu bisa diberlakukan atau diperluas maknanya, ya, menjadi hubungan seksual non-marital atau di luar pernikahan? Ini pertanyaannya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Milkul Yamin, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam banyak ayat. Ada 15 kali, ya, di dalam ayat Al-Quran dalam konteks yang berbeda-beda, ya. Konteks misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 3, 24, 25, 36, kemudian di dalam surah An-Nur ayat 33 dan lain sebagainya, itu melekat perintah berlaku adil dalam perkawinan. Ya, jadi berlaku adil dalam perkawinan. Kemudian pembagian rezeki yang sebanding. Ya, kemudian menjaga aurat dari pandangan mereka. Bahkan melarang para budak itu memasuki kamar pada 3 waktu yang ditetapkan, sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nur 31 dan lain sebagainya. Jadi bukan melulu Milkul Yamin atau budak hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang itu berkaitan dengan hubungan seks yang bisa digauli tanpa akad nikah, ya. Lagi pula ketika Al-Quran berbicara tentang fenomena perbudakan yang disebut dengan wama malakat aimanukum, ya, sebagaimana di dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 6, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya, bahwasanya ciri orang-orang yang beriman adalah mereka yang dapat menjaga dan memelihara kemaluannya, ya, alat kemaluannya atau kelaminnya, ya. Dan mereka hanya boleh meletakkan hubungan seksual itu dalam tempatnya yang dibenarkan oleh syara, yaitu di sini disebutkan 2, ala azwajihim, yaitu pada istri-istri mereka yang sah, dikawini secara sah, ya, sesuai dengan syariat agama, au ma malakat aimanukum, atau budak wanita yang kalian miliki. Nah, persoalannya, ya, problematika atau problem perbudakan dalam Islam ini tidak berlaku selamanya. Ya, Islam datang ingin menghapus perbudakan. Banyak syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, yang mengarahkan kaum muslimin untuk menghapus perbudakan. Ya, ada kafarat, membayar denda dengan membebaskan budak, ya. Kemudian perintah Nabi untuk memperlakukan budak sama dengan majikannya secara adil dalam pakaian, dalam makanan, ya, dalam perlakuan sehari-hari, dan tidak boleh membebani budak itu dengan pekerjaan yang berat, ya. Kemudian Nabi berwasiat agar berperilaku baik kepada istri dan juga budak. Itu semua ajaran Islam yang intinya adalah bahwa syariat Islam ini datang ingin menghapus perbudakan. Nah, jadi ketika ayat itu mengatakan perkawinan itu hanya diakui, hubungan seksual itu adalah melalui 2, ya. Yang pertama adalah azwaj,
yaitu dengan hubungan seksual dengan pernikahan, atau yang tanpa akad tetapi dia itu dimiliki dengan budak itu, ini konteksnya sudah tidak ada lagi. Ya, maka yang ada adalah tersisa tinggal perkawinan, ya, sesuai dengan akad syariat. Sehingga ketika misalnya ada di sini perbudakan, lalu kemudian ini tidak bisa diberlakukan karena perbudakan sudah tidak diakui lagi dan tidak ada lagi dalam. Nah, menyeret, ya, membawa, memperluas makna milkul yamin ini kepada, ya, hubungan seksual non marital kepada wanita-wanita merdeka, apalagi di zaman modern seperti ini jelas suatu pelecehan, ya, suatu penghinaan terhadap martabat wanita. Ya. Aneh ketika kelompok atau kaum liberal mengatakan kami menjunjung tinggi hak asasi manusia, kami mengangkat derajat kaum wanita, ya, dengan menyebarkan faham kebebasan, feminisme, tetapi kemudian kok sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada persoalan, artinya sah-sah saja ketika ada hubungan seksual di luar nikah dengan perempuan, ya, atau wanita, ya, yang lalu kemudian diberikan framing, diberikan bingkai bahwasanya yang tidak boleh itu diberikan batasan. Yang disebut dengan zina itu adalah yang tidak boleh dilanggar. Ini adalah kalau zina itu dilakukan dengan wanita yang memiliki hubungan darah atau incest, ya, atau zina atau seks yang dilakukan di muka umum atau dalam rangka pesta seks misalnya, atau zina yang dilakukan dengan sesama jenis atau homoseksual. Nah, ini baru katanya yang diharamkan. Ya, tetapi di luar itu, ya, kalau misalnya bukan dengan hubungan sedara, bukan dilakukan di tempat umum alias tertutup, kalau bukan secara homoseksual dengan pasangan sesama jenis, maka itu bisa jadi dibenarkan, dan itu dibenarkan dengan konsep milkul yamin. Ini pandangan seperti apa semacam ini? Jelas ini merendahkan dan menghancurkan martabat kemanusiaan. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat menyayangkan dan menyesalkan, ya, kenapa bisa disertasi ini lolos, ya, di kampus perguruan tinggi Islam di negeri yang mayoritas penduduknya agama Islam terbesar di dunia. Ya, ini aib, mencoreng, ya, wajah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, wajah Islam yang hanif, wajah Islam yang mengangkat derajat martabat manusia, ya, di dunia ini. Jelas ini pelecehan terhadap syariat Islam, penistaan terhadap agama, dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap lolosnya disertasi ini saya kira harus bertanggung jawab, ya, dunia akhirat, harus mencabut pendapatnya karena jelas bertentangan dengan syariah Islam, bertentangan dengan maqasid syariah Islam dari adanya pernikahan itu, dan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diusung oleh Al-Quran. Sebab Allah berfirman dalam surah Bani Israel Al-Isra 70, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kami telah muliakan anak-anak Adam di daratan dan di lautan, dan kami tinggikan mereka, ya, di atas makhluk yang lain, ya, wa faddalna ba'dhum ala ba'din. Subhanallah. Oleh sebab itu ini adalah tragedi, ini adalah musibah yang harus diamputasi. Penyakit ini, penyakit liberalisme, harus diamputasi. Tidak bisa ditolerir, tidak bisa kita biarkan, karena dia akan merembet ke seluruh tubuh umat Islam kalau tidak diamputasi, dan akan merusak moral generasi muda, ya, berbahaya bagi bangsa Indonesia, berbahaya bagi umat Islam, dan berbahaya bagi keberlangsungan agama yang menjadi pilar berdirinya NKRI. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.